teman-teman terkasih, puji Tuhan di pagi hari ini kita masih merasakan kasih Tuhan berupa nafas hidup dan hari baru. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Mari teman-teman kita berdiri. Kita buka ibadah hari Minggu Persekutuan Turunan hari ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Muda-Mudi nomor 53, Besar dan Ajaib. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan namamu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Shalom, selamat pagi teman-teman teruna yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adik-adik sekalian. Pagi hari ini kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, kami mengucap syukur pagi hari ini kami boleh bangun pagi berkat penyertaan-Mu. Sebentar kami akan membaca firman-Mu, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami untuk boleh mengerti dan memahami apa yang menjadi firman-Mu pada pagi hari ini di ibadah hari Minggu Persekutuan Turunan ini Bapa. Kuasai kami Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami mohon ampun untuk segala dosa yang kami perbuat di hadapan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Matius pasal yang kelima, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Kita membacanya secara bersama-sama. Di bawah dalam judul Khotbah di Bukit, ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada pagi hari ini mau mengajarkan kepada kita bahwa Yesus Kristus adalah sumber kebahagiaan. Berbicara tentang sumber kebahagiaan tidak lepas dari kehidupan kita sehari-hari, yang mana sebagai orang Kristen kita harus mengutamakan hidup bersyukur di dalam segala hal. Mengapa kita harus hidup bersyukur dalam segala hal? Ketika kita mau mengerti dan memahami serta melakukan untuk bersyukur setiap waktunya, setiap harinya kepada Tuhan, maka kita mampu memahami dan menyadari bahwa kebahagiaan yang kita peroleh adalah bersumber dari Tuhan. Jika kita tidak bersyukur, jika kita terus mengeluh karena tidak mendapatkan sesuatu yang kita mau, jika kita tidak memahami rencana Tuhan, maka bagi kita kehidupan yang kita jalani itu bukan bersumber dari Tuhan, bukan bersumber dari rencananya, tetapi atas kehebatan kita sendiri.
Sehingga ketika kita mendasari segala sesuatunya menurut pengertian kita sendiri, maka kita tidak akan bisa mengerti arti bahagia yang sesungguhnya, yang bersumber dari Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan pada pagi hari ini juga mau mengajarkan kita bahwa kebahagiaan tidak bisa dinilai dari yang namanya materi ataupun kedudukan sosial. Mengapa? Karena kebahagiaan itu berasal dari hati nurani. Kebahagiaan itu bersifat murni. Bukan karena oleh sebab akibat yang mana berhubungan dengan hal-hal duniawi. Kebahagiaan itu kudus karena dia menghasilkan sukacita ketika kita mau memahami bahwa sumber kebahagiaan itu dari Tuhan Yesus Kristus. Kalau adik-adik tidak percaya, kita bisa lihat bahwa pada kenyataannya, kalau kita menyimak ataupun pernah mendengar kisah-kisah kehidupan orang yang kaya raya, kehidupan mereka belum tentu bahagia. Kehidupan mereka belum tentu tenang. Kehidupan mereka bahkan belum mencapai yang namanya kesejahteraan batin. Kakak berani bilang seperti itu karena kakak bekerja di salah satu tempat yang mana kakak mengenal banyak sekali orang kaya yang ada di kota Batam ini. Tetapi pada kenyataannya mereka tidak hidup dengan tenang. Mereka khawatir, mereka punya hutang, mereka punya kecemasan di dalamnya. Nah, itu berarti kebahagiaan tidak bisa dinilai dari kekayaan seseorang. Dari kedudukan sosialnya juga itu tidak bisa menjadi tolak ukur penilaian untuk seseorang bahagia. Seseorang dikatakan bahagia adalah ketika dia, seperti yang tadi kakak bilang, mau bersyukur, mau memahami sumber kebahagiaan itu dari Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu, pelajaran yang pertama yang harus kita pahami adalah kebahagiaan tidak bisa dinilai dari materi ataupun kedudukan sosial. Kemudian adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pelajaran kedua yang bisa kita terima dari bacaan kita pada pagi hari ini adalah Tuhan sumber kebahagiaan. Tidak ada sumber apapun selain Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristus yang mempunyai rencana kehidupan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus Kristus yang mempunyai segala sesuatunya, yang tahu apa yang terbaik buat kita. Terkadang kita tidak mendapatkan sesuatu hal, maka kita mengeluh. Merasa Tuhan tidak mengerti yang aku mau. Tuhan tidak memahami apa yang terbaik buatku. Padahal ketika kita berpikir demikian, itu adalah perbuatan yang salah. Karena apa? Seperti yang tadi kakak bilang, Tuhan yang lebih tahu apa yang terbaik buatmu. Karena Tuhan adalah sumber dari segala-galanya. Tuhan adalah sumber kebahagiaan, sukacita, dan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Bukan kepintaran kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi semua karena Tuhan adalah sumbernya. Kemudian pelajaran yang ketiga yang harus kita pahami adalah bahwa kebahagiaan itu adalah bagaimana cara kita menerima keadaan yang sudah Tuhan tetapkan. Kalau Tuhan memberikan kita A, maka kita harus terima dengan sukacita. Kalau Tuhan memberikan kita B, padahal yang kita minta C, kita harus menerima dengan sukacita. Jika kita tidak menerimanya, maka kita merasa bahwa Tuhan tidak ada dalam kehidupan kita. Lantas, jika Tuhan tidak ada dalam kehidupan kita, apalagi sumber kehidupan kita? Karena sumber kehidupan kita satu-satunya hanyalah Tuhan sendiri. Tidak ada yang lain. Bukan pacar,
bukan sahabat, bukan orang tua, tapi Tuhan adalah sumber satu-satunya kebahagiaan dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita kekurangan, kita tetap merasakan penyertaan-Nya. Ketika kita dalam duka cita, kita tetap dikuatkan dalam penyertaan-Nya. Itulah yang Tuhan inginkan melalui bacaan kita pada pagi hari ini. Tuhan mau kita memahami bahwa Tuhan adalah sumber kebahagiaan. Dengan cara apa? Bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal. Kemudian tidak mengandalkan diri sendiri, tidak mengandalkan kehebatan diri sendiri, tetapi mengandalkan Tuhan di dalam segala hal yang boleh kita lalui dalam kehidupan ini. Jadi adik-adik, Tuhan adalah sumber kebahagiaan dalam kehidupan kita. Kakak mau mengajak kita untuk boleh bernyanyi lagu Ku Berbahagia Yakin Teguh. Bagi adik-adik yang tahu lagu ini, kita boleh nyanyi bersama. Ku berbahagia, kita nyanyikan satu ayat saja. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Demikian pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita merespon firman Tuhan sambil mengumpulkan persembahan dengan menyanyikan lagu dari Gita Bakti nomor 50, Perubahan Ajaib. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Hati tulus dan jujur juga lemah lembut, setia murah hati bawa sukacita, rendah hati dan ramah terhadap orang lain. Itu sikap nyata dari perubahan ajaib. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, Engkau masih memberkati kami sampai pada saat ini Bapa. Bapa, sebentar lagi kami akan berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang telah diberikan oleh kakak lain kami. Berikan kakak lain kami kesehatan, kesabaran, panjang umur, serta keluarga-keluarganya Tuhan sertai.
Tuhan, kami berdoa juga untuk orang tua kami yang sudah mendapat pekerjaan. Tuhan berkati pekerjaannya, Tuhan lancarkan rezekinya, dan berkati juga orang tua kami yang belum mendapatkan pekerjaan. Tuhan berkati. Dan juga Tuhan, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan jauhi kami dari virus corona ini, Bapa. Inilah doa anakmu, haleluya. Bapak, kami juga mau berdoa untuk adik-adik teruna yang dalam masa belajar semester baru ini ya Bapak. Kiranya Bapak yang boleh menyertai, mencukupkan apa yang mereka butuhkan dalam masa pendidikan mereka saat ini ya Bapak. Bapak jagai kesehatan mereka, Bapak jagai juga masa remaja mereka. Kami juga mau berdoa ya Bapak untuk penanggulangan COVID-19 yang terus dilaksanakan oleh pemerintah. Program vaksinasi, biarlah Bapak yang boleh melancarkan segala sesuatunya, sehingga harapan kami COVID ini boleh berlalu dengan segera ya Bapak. Kami boleh menjalani aktivitas kami seperti biasanya sebelum COVID ini datang ya Bapak. Kami juga mau berdoa ya Bapak untuk kota-kota yang terkena bencana alam. Bapak sertai, kuatkan mereka yang menjadi korban, beri mereka penghiburan, cukupkanlah kebutuhan hidup mereka melalui orang-orang yang sudah Bapak pilih untuk membantu keadaan mereka di sana ya Bapak. Kami juga berdoa ya Bapak untuk masa-masa PPKM level 2 yang saat ini sedang berlangsung. Bapak senantiasa mampukan kami semua untuk melalui pergumulan ini ya Bapak. Bapak, banyak hal yang jadi gumul hidup kami percaya Bapak yang menyertai segala sesuatunya. Persembahan yang telah kami berikan kiranya berkenan di hadapan-Mu, dan Bapaklah yang boleh berkenan juga untuk mengutus orang yang akan mengolahnya, sehingga persembahan ini boleh bermanfaat di tengah-tengah kerajaan-Mu ya Bapa. Banyak dosa yang kami perbuat, kami mohon ampun Bapa. Ini doa dan syukur kami Bapa. Sempurnakanlah doa ini yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdiri, kita tutup ibadah kita dengan memuji Tuhan dari Kidung Muda-Mudi nomor 23, Yesus segala-galanya. Sehari
adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Pesan kakak, jadilah anak-anak teruna yang mau bersyukur senantiasa dalam segala hal. Dan ingat bahwa sumber kebahagiaan kita hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur Bapa, kami boleh beribadah pada pagi hari ini berkat penyertaan-Mu sekalipun secara daring. Kiranya Bapa, penyertaan-Mu tetap senantiasa menyertai kehidupan kami selepas ibadah ini Bapa. Biarlah Bapa berkat-Mu mengalir dalam kehidupan kami melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Terima kasih kepada kakak lain yang sudah memberitakan firman Tuhan dan kepada teman-teman yang sudah mengikuti ibadah. Sampai jumpa di IHMPT minggu depan ya teman-teman. Kita berjumpa melalui media Zoom. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati.